Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kalian pasti pernah dengar, pernah baca, atau pernah nonton sebuah karya yang terkenal yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau Di Bawah Lindungan Ka'bah. Nah, dua karya terkenal tersebut ditulis oleh satu penulis yang sama yang tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa dikenal dengan Buya Hamka. Tapi kali ini aku bakal nge-review buku Buya Hamka yang lainnya yang berjudul Pribadi Hebat. Nah, buku Pribadi Hebat ini pertama kali terbit tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan pada 1949, Indonesia itu baru saja diakui kemerdekaannya oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar. Nah, buku ini pertama kali terbit dengan judul Pribadi, lalu diterbitkan ulang oleh penerbit Gema Insani dan diganti judulnya menjadi Pribadi Hebat. Dan yang aku punya ini adalah buku terbitan dari Gema Insani. Dan untuk informasi tambahan, buku ini pada cetakan ke-7 telah mencapai 10.000 eksemplar yang menandakan bahwa literasi bangsa kita pada awal-awal kemerdekaan itu sudah cukup baik. Padahal mungkin waktu itu populasi bangsa Indonesia belum sebanyak ini. Nah, hal ini juga bisa menjadi motivasi buat kita untuk terus meningkatkan budaya literasi kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kita balik lagi ke buku Pribadi Hebat. Buku ini terdiri dari 10 bab yang pada bab awalnya Buya Hamka menjelaskan tentang arti pribadi itu sendiri. Menurut Buya Hamka, pribadi adalah sekumpulan sifat, cita-cita, atau keinginan yang dimiliki manusia yang membuat manusia itu lebih bernilai. Nah, pada bab 4, Buya juga menjelaskan tentang pribadi yang lebih besar, yaitu pribadi bangsa. Menurut Buya, pribadi bangsa ini terdiri dari dua. Yang pertama pribadi pemikir dan yang kedua yaitu pribadi pekerja. Contohnya pada saat proklamasi itu pemikirannya kita ingin merdeka dan pekerjaan yang kita lakukan yaitu memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Dan di beberapa part di sini juga Buya menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta itu sangat berpengaruh terhadap pribadi individu. Poin yang aku dapat setelah aku membaca buku Pribadi Hebat ini, yang pertama di sini Buya ingin menjelaskan bagaimana penjajahan itu sangat menghambat tumbuhnya kepribadian bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada saat penjajahan itu mereka memberi kita ilmu, tapi mereka hambat keberanian kita sehingga ilmu yang mereka berikan itu bukan untuk mensejahterakan kehidupan kita, tapi untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Dan yang kedua, di sini Buya ingin kita para pemuda itu memiliki pribadi yang baru, yaitu pribadi Indonesia yang merdeka. Bagaimana sih pribadi Indonesia yang merdeka? Menurut Buya, pribadi yang merdeka itu pribadi yang cerdas, berani, terus berpandangan baik, memiliki rasa empati, dan lain sebagainya. Dalam buku ini juga Buya Hamka menjelaskan bahwa kita para pemuda itu jangan menjadi pribadi yang pak turut. Pribadi yang pak turut adalah pribadi yang selalu mengikuti kata orang lain dan tidak memiliki pendiriannya sendiri. Menurut Buya Hamka, pribadi seperti ini adalah bukan pribadi yang merdeka dan mereka akan sulit untuk menjadi orang yang besar. Lalu di sini juga Buya menjelaskan bagaimana kepribadian para pahlawan, para bapak bangsa kita seperti Soekarno dengan daya tariknya, bagaimana ia memperlakukan orang di sekitarnya, bagaimana ia berpidato dan lain sebagainya. Lalu ada Muhammad Hatta dengan kesabarannya, Hos Cakroaminoto, Jenderal Sudirman dengan kegigihannya, dan lain sebagainya. Di sini juga Buya Hamka menjelaskan bagaimana korelasi pribadi individu dengan pribadi bangsa. Ketika pribadi individunya baik, maka baik pula pribadi bangsanya.
Dan ketika pribadi bangsanya sudah baik, maka baik pula pribadi individunya. Lalu bagaimana sih pendapat aku mengenai buku pribadi hebat? Mungkin pada awal-awal aku baca buku ini, aku kesulitan untuk mencerna kata-katanya, sampai ada beberapa halaman yang memang aku harus baca berulang kali untuk bisa mengerti maksud dari kata-kata tersebut. Tapi overall aku suka banget karena aku sendiri suka sama buku-buku self improvement atau pengembangan diri, dan dalam buku ini juga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita juga. Oke, aku akan menutup video ini dengan quotes yang aku suka banget dari buku pribadi hebat yang berbunyi, takut gagal adalah gagal yang sejati. Takut mati adalah mati sebelum mati. Hidup adalah gerak, dan gerak adalah maju. Berjuang, dan naik, jatuh, lalu naik lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang boleh terbuang. Sekian dan terima kasih.